Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fidarohmah dengan NIM 2308402. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai urgensi dan substansi mata kuliah pengelolaan pendidikan sebagai upaya membangun kualitas pendidikan Indonesia. Sebelum membahas secara mendalam, saya akan berbicara mengenai apa itu urgensi dan substansi. Urgensi yang saya ketahui adalah sesuatu yang penting. Secara spesifiknya, urgensi ini sifatnya mendesak, yang berarti harus dilakukan dan diselesaikan dengan segera. Maka untuk urgensi dari pendidikan ini merujuk pada apa saja yang harus dilakukan untuk dapat berdampak secara nyata dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sedangkan untuk substansi ini sendiri menurut saya adalah suatu hal yang sifatnya nyata. Dia akan tetap dan tidak berubah. Substansi inilah yang merupakan intinya. Dalam artian apabila disangkut pautkan dengan pendidikan, substansi ini harus dapat dilihat, dirasakan, dan disentuh secara nyata sehingga betul-betul akan dapat dirasakan kebermanfaatan pendidikan itu sendiri untuk jangka waktu yang panjang. Ketersinambungan antara urgensi dan substansi pendidikan ini keduanya saling melengkapi, yang dimana urgensi ini terletak di atas substansi. Urgensi yang merupakan prosesnya, cara, atau susunannya, sedangkan substansi ini adalah hasil dari proses yang sudah dilaksanakan. Urgensi dan juga substansi pada mata kuliah pengelolaan pendidikan ini sebagai upaya memajukan kualitas pendidikan Indonesia yang mengacu pada bagaimana pentingnya pengelolaan pendidikan sebagai penggerak atau jaminan dari bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri. Pengelolaan pendidikan yang komponennya ini terdapat pengelola itu sendiri, yakni kepala sekolah yang harus menjamin kualitas SDM-nya, kualitas pendidiknya yaitu seorang guru, kualitas sarana dan prasarana yang mendukung, manajemen keuangan dan administrasi, serta memastikan kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum nasional. Upaya dari memajukan pendidikan Indonesia ini tentunya dengan sistem pengelolaan yang baik, seperti mengadakan pelatihan untuk guru dan mengadakan supervisi untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengajar, mengganti fasilitas sekolah yang sudah tidak layak pakai, atau apabila uangnya memadai, gunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan sekolah. Selain itu juga mengelola administrasi dan keuangan dengan mengadakan atau menyertakan data yang jelas dan signifikan, misalnya dengan memanfaatkan platform online supaya terpantau dan jelas pelaporannya, serta menghindari adanya korupsi atau kecurangan lainnya. Jadi, pengelolaan pendidikan ini memang wajib dan harus dijalankan, terutama saya sebagai seorang mahasiswa dan juga pemuda Indonesia yang memilih jurusan di bidang pendidikan ini khususnya di jenjang SD. Sangat memerlukan mata kuliah pengelolaan pendidikan ini supaya menjadi bekal bagaimana ketika nanti sudah terjun secara langsung ke dalam lembaga pendidikan. Karena memang sejatinya segala sesuatunya itu harus memiliki pengelolaan yang baik. Seperti dalam berorganisasi atau kepanitiaan itu harus dikelola dengan baik. Apabila tidak memiliki pengelolaan yang benar dan terstruktur, maka bisa saja timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya pendidikan ini, yang dimana membutuhkan pengelolaan, sehingga dalam lembaga pendidikan ini memiliki peningkatan kualitas terutama dari SDM-nya dan para peserta didik atau generasi-generasi emas untuk memajukan Indonesia di masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan mohon dimaafkan. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.